Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala al-jannah wa al-jannah wa al-qawna wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadihim wa ragani bid dini wa dunya al-akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبته ويتوفنا على بالذي ويحشرنا في زمرته بالعافية والسلام عليكم على صاحب الكتاب في سيد الأرمية ثم إلى آخرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وعلى شيخ نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita sudah membahas ayat itu ya. Bukan hayat. Hari ini kita masuk dalam sifat sama, basor dan kalam. Samian sama, kalam. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mendengar. Mustahil Allah tuli. Wajib Allah mendengar tidak dengan
telinga. Kalau mendengarnya Allah pakai telinga, berarti Allah mendengar seperti makhluk. Maksudnya seperti makhluk itu berarti pendengaran Allah terbatas. Kita kalau dengar terbatas enggak? Yang jauh banget dengar enggak? Karena pendengaran kita menggunakan alat. Yang namanya alat pasti terbatas. Maka Allah mendengar enggak pakai alat telinga. Saya mau nanya, kalau punya telinga pasti mendengar nggak? Hah? Ada mudek sih. Kan ada telinganya. Jadi yang membuat dia mendengar itu telinga atau apa? Yang membuat orang bisa mendengar itu telinga atau apa? Kan telinganya ada, tapi budek. Jadi yang membuat dia mendengar itu apa? Namanya sifat. Sifat mendengar. Allah meletakkan sifat pendengaran di telinga kita. Kalau sifat itu diambil oleh Allah, tidak diletakkan di telinga kita, maka kita tidak akan bisa mendengar. Walaupun ada telinganya, walaupun kupingnya segede gajah, tetap tidak akan mendengar. Kenapa? Karena mendengar itu berurusan sama apa? Sama apa? Sifat. Adanya sifat pendengaran. Gitu loh. Nah, Allah ini pada dirinya ada sifat pendengaran. Cuma bedanya pendengaran ini ada pada zatnya Allah. Kalau kita pendengaran ada pada kuping, diletakkan Allah di telinga. Karena Allah itu wujudnya Allah tidak tersusun-susun seperti kita. Mata, telinga, kepala, kaki. Allah kan nggak begitu. Maka sifat-sifat Allah itu ada di mana? Ya ada pada zatnya. Kalau kita, sifat-sifat kita ada di mana? Ada di zatnya masing-masing. Karena zat kita itu banyak. Zat kita itu kan nggak esa. Kepala, kaki, badan, jantung, perut. Ini kan zat kita namanya. Tersusun-susun dari banyak zat. Kalau Allah zatnya esa. Maksudnya zat esa kan udah kita bahas bahwa zatnya Allah tidak tersusun-susun. Allah itu zatnya nggak ada kepalanya, kaki, tangan, nggak ada. Kalau zatnya Allah begitu berarti Allah seperti makhluk dong. Diciptakan dong. Dibuat seperti keadaan makhluk. Tapi zat Allah ini zat yang asli, bukan zat yang buatan, bukan. Kalau zat kita zatnya buatan. Makanya ada yang dari daging, ada yang dari apa lagi? Hah? Zatnya makhluk ada yang dari daging,
Ada apa lagi? Hah? Dari api. Yang zatnya dari api siapa? Setan. Yang zatnya dari sinar apa? Malaikat. Jadi Allah itu mampu menciptakan makhluk, zatnya enggak dari daging aja enggak. Kalau zatnya manusia dari daging. Kalau zatnya jin dari api. Kalau zatnya malaikat dari sinar cahaya. Kalau kamu nyalain api tuh kompor, kan nyala tuh. Allah mampu menciptakan sosok dari situ. Ada kepalanya, kakinya, tangan dari api. Begitu pula Allah mampu menciptakan sosok dari cahaya. Ada kepalanya, kakinya dari cahaya. Jadi zatnya makhluk itu tersusun. Kalau zatnya Allah tidak tersusun. Berarti pendengaran Allah ada pada zatnya. Kalau pendengaran kita ada di telinga, kuping. Kamu pahamnya kuping apa telinga? Makanya pendengaran yang pakai telinga itu terbatas. Nggak bisa mendengar yang apa? Jauh. Terus nggak bisa mendengar yang bisik-bisik pelan. Terus pendengaran pakai telinga itu khusus pada suara. Pendengaran Allah tidak hanya mendengar suara. Yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Apa contohnya? Hah? Nah, omongan dalam hati. Ada suaranya enggak? Kalau omongan dalam hati kita ada suaranya, kamu dengar dong masing-masing. Nyatanya kita nggak saling mendengar omongan yang ada dalam hati kita. Jadi omongan hati itu ada tapi tidak bersuara. Lah Allah mendengar tuh. Yang nggak pakai suara begitu Allah mendengarnya gitu. Ini menunjukkan bahwa pendengaran Allah tidak dengan telinga. Karena telinga hanya mendengar khusus suara. Allah mendengar segala macam sesuatu yang ada hingga sesuatu yang tidak bersuara. Makanya kalau kamu doa nggak usah teriak, pelan aja Allah dengar. Ya, cuman kalau doa bareng sama istri mintanya kita kenceng. Takut doanya macem-macem. Nanti doa mau kawin lagi, istrinya amin, amin. Kalau nggak denger repot. Pak, kencengin Pak. Kenapa? Gue pengen denger itu mintanya apa sih? Kalau sama dan kalau sama Allah kita berdoa nggak usah bergantian. Allah mendengar semuanya tanpa bergantian. Kalau kita mau dengar orang ngomong harus gantian. Nanti ngomong dulu, kalau dua-duanya ngomong bareng, bisa. Walaupun kupingnya
Dua, coba yang satu suruh dengar yang ini, yang satu ini, bisa? Terbatas, hanya bisa mendengar satu omongan. Nah Allah nggak demikian, Allah sempurna pendengaran. Allah mendengar semua suara, hingga semua yang tidak bersuara didengar oleh ya. Jadi itu batasannya apa? Allah mendengar tidak dengan telinga. Pendengaran Allah tidak hanya suara, yang bukan suara pun bisa didengar oleh Allah. Terus Allah mendengar segala sesuatu. Yang ada. Lawannya apa? Mustahil Allah tuli. Tuli itu maknanya cacat, tidak bisa mendengar sesuatu. Ada, apabila ada yang tidak didengar oleh Allah, maka pendengaran Allah itu enggak sempurna. Sama kayak pendengaran kita berarti. Kamu kalau ada orang ngomong di belakang pintu, dengar nggak? Dengar nggak? Enggak. Berarti ada suara, tapi enggak semuanya kamu dengar. Nah Allah enggak begitu tuh. Kalau ada satu aja suara yang Allah enggak dengar, berarti Allah itu sama kayak kita. Itu mustahil. Jadi apapun yang namanya suara yang ada ataupun yang tidak bersuara, tetap itu didengar oleh Allah. Mustahil Allah tidak mendengarnya. Karena pendengaran Allah itu tidak terbatas. Nah sebelum adanya makhluk, sebelum makhluk diciptakan, Allah mendengar sesuatu enggak? Mendengar apa? Sebelum makhluk diciptakan, jin, manusia, malaikat, langit, bumi, sebelum diciptakan, Allah mendengar apa? Ada yang didengar enggak oleh Allah? Atau enggak mendengar apa-apa? Apa? Hah? Hah? Apa? Apa? Ada ciptaan selain makhluk. Namanya apa kalau begitu? Hah? Yang namanya ciptaan itu makhluk loh. Ciptaan selain makhluk memang ada. Apa yang Allah dengar? Mendengar dirinya sendiri. Mendengar
kalamnya sendiri gitu. Bukan berarti Allah mah nggak dengar apa-apa, kan nggak ada suara, kan tadi Allah mendengar tidak hanya suara, sesuatu yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Apa? Omongan dirinya sendiri. Omongan kita yang dalam hati ya didengar oleh Allah. Omongan yang ada pada dirinya Allah ya didengar oleh Allah. Jadi Allah mendengar itu tidak berawal. Kalau Allah mendengar itu setelah kita ada, baru dengar, berarti pendengarannya Allah ada awalnya. Kayak kita dong nanti. Jadi pendengaran Allah tidak ada awalnya. Mustahil Allah apa? Tuli. Terus basor, wajib Allah melihat. Melihatnya Allah tidak dengan mata. Kalau melihatnya kita pakai mata. Kamu punya berapa mata? 6. Hah? Mata kaki enggak? Mata kaki. Allah mendengar, Allah melihat tidak dengan mata. Karena melihat yang pakai mata itu pasti terbatas. Nggak bisa melihat yang jauh banget, nggak bisa. Atau dekat banget juga nggak kelihatan. Kamu tunjukin orang itu duit cepean, tapi tampil sini, kelihatan nggak? Coba tebak berapa nih gitu. Kalau bisa buat kamu, bisa nggak? Bisa. Harus jauhin dikit dong, baru kelihatan. Nempel banget nggak bisa. Jauh banget nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa mata itu alat. Kalau kerja ada batasannya. Allah melihat nggak terbatas. Yang punya mata pasti melihat nggak? Nah, pasti nggak? Nggak juga. Kenapa nggak bisa lihat? Karena tidak ada sifat melihat. Sifat mata, sifat mata. Matanya kan ada, tapi nggak ada sifat melihat. Nah Allah pada zatnya ada sifat melihat. Jadi melihat, mendengar, berkuasa, ilmu, itu semua ada pada zatnya Allah. Kalau kita kan enggak, ilmu ada di otak, mendengar di telinga, melihat di mata, gitu loh. Kemampuan di tangan. Kalau kita ini zatnya banyak soalnya. Jadi Allah meletakkan sifat itu berbeda-beda tempatnya. Ada di mata, di telinga, di hati, di tangan, Allah tidak demikian gitu loh. Semua sifat itu ada pada zatnya Allah. Yang zat itu tidak tersusun. Lah kayak apa, Bib? Jangan dibayangkan. Kenapa? Nggak mungkin bisa. Karena Allah itu zatnya nggak ada contohnya. Zat yang ada contohnya itu zatnya makhluk. Kalau zatnya Allah
Ya nggak ada sepertinya. Oh Allah itu kayak begini, nggak ada. Kalau ada sepertinya berarti dia tidak esa namanya. Ada yang lainnya yang sama. Maka Allah itu mustahil ada orang yang bisa membayangkan bagaimana keadaannya Allah. Mustahil. Ya. Allah melihat tidak dengan mata. Allah melihat dengan apa? Sifat penglihatan, bukan dengan mata. Terus yang dilihat Allah tidak hanya warna. Kalau kamu yang dilihat apa? Warna. Apa lagi? Jumlah. Jumlah dilihat. Hah? Hah? Ukuran. Ini berapa meter nih? Bentuk, bukan ukuran. Bentuk bunder, kotak, tinggi, panjang. Bentuknya cewek, bentuknya cowok, tahu? Perlu diajarin nggak? Ada bentuknya. Allah melihat tidak hanya warna dan bentuk. Yang enggak berwarna dan yang enggak berbentuk pun dilihat oleh Allah. Apa yang enggak berwarna, enggak berbentuk dilihat Allah itu apa? Ya? Hah? Setan. Eh? Angin. Enggak berwarna, enggak berbentuk. Kalau kamu kan angin taunya warnanya merah ya? Hah? Kalau dikerok warnanya berarti angin itu merah. Enggak. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu yang ada. Sama kayak pendengaran. Segala sesuatu yang ada itu didengar. Segala sesuatu yang ada juga dilihat. Ya Allah itu mendengar apa yang dilihat. Coba. Dan Allah itu melihat apa yang didengar. Kalau kita kan enggak. Pendengaran kita sama penglihatan kita terbagi itu. Oh, ini suara khusus didengar. Oh, ini warna khusus dilihat. Allah enggak begitu. Semua yang bisa dilihat oleh Allah didengar oleh Allah. Semua yang bisa didengar oleh Allah dilihat oleh Allah. Itu menunjukkan Allah penglihatan dan pendengarannya sempurna. Ya. Allah melihat segala sesuatu. Terus kalau bagi makhluk
bagi makhluk. Kamu lebih milih mana, punya pendengaran apa penglihatan? Hah? Kalau dua-duanya nggak milih namanya dul. Kalau dua-duanya. Kalau kamu suruh milih mana? Pendengaran atau penglihatan? Hah? Penglihatan. Nanti apa? Hah? Hah? Nanti nggak pernah milih, nggak milih. Dia apa aja terima gitu. Udah apa aja yang Allah kasih milih terima lah. Lihat. Nanti apa? Hah? Penglihatan. Ente menganggap bahwa penglihatan lebih sempurna dari pendengaran. Padahal orang punya penglihatan tapi nggak punya pendengaran itu kayak patung. Cuman mentorong doang, tengok. Hah? Tidak bisa dapat ilmu. Beda sama orang buta yang punya dia nggak lihat apa-apa tapi dapat banyak ilmu. Orang pengajian ngomong tahu. Makanya hampir kalau ada wali-wali yang yang tidak sempurna penglihatan pendengarannya, wali-wali itu bisa mendengar semuanya. Walaupun nggak bisa mau Abdullah bin Al-Haddad, Saifur Rotib itu buta, tapi pendengarannya tajam. Makanya dari kecil dia bisa hatam Al-Quran karena punya. Ente kok milihnya penglihatan kenapa? Kan bisa lihat yang cantik-cantik ya. Kalau buta mana lihat yang cantik-cantik ya. Ente mah otaknya mesum, jadi urusan bisa lihat pegunungan indah, lihat bintang, iya. Tapi kamu nggak paham apa-apa. Kalau mau diajak ngomong harus repot. Orang buta repot, harus dituntun-tuntun, Bib. Iya repot. Tapi dia banyak berpengetahuan. Makanya di Quran juga disebutkan laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Yang Allah sebut mendengar dulu baru melihat. Kenapa? Karena pendengaran lebih utama dari penglihatan. Terus lawannya mustahil Allah buta. Buta itu maknanya ya nggak melihat sesuatu sama sekali. Penglihatan Allah ini nggak ada permulaannya. Sebelum adanya makhluk juga Allah itu melihat. Apa yang Allah melihat? Allah melihat dirinya sendiri. Kan Allah itu melihat tidak ada permulaannya. Allah mendengar juga tidak ada permulaannya. Itu sifat melihat dan mendengar. Di Quran Allah menyebutkan langsung sifat ini.
bahwa Allah itu zat yang bersifat mendengar dan melihat. Maka orang yang mengimani sifat ini, maka dia akan selalu bersama Allah. Orang yang mengimani sifat ini akan selalu merasa dilihat. Orang yang mengimani sifat ini, apapun hajatnya, dia selalu merasa didengar oleh Allah. Kamu sering nggak cuman kerentek dalam hati? Kalau saya gini, terwujud padahal belum kita ucapin. Kenapa? Karena hajat itu connect sama Allah, didengar langsung oleh Allah. Makanya apa yang ada di hati kita itu juga doa sebenarnya, bukan hanya yang di mulut. Kalau di mulut disuarakan, doanya harus ada susunannya. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, gitu loh. Kalau di hati, ya nggak usah, langsung aja, ya Allah ini janda yang cantik banget, ya Allah apa jadi punya saya. Udah nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu, nggak usah di hati, nggak usah begitu, kepanjangan, repot begitu. Kalau di mulut lah itu diatur dengan tuntunan, ada Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Orang yang mengimani sifat ini, kalau dia sholat, dia akan merasa selalu bacaan sholatnya ini didengar oleh Allah. Gerakan sholatnya itu dilihat oleh Allah. Jadi sifat ini itu mestinya berdampak pada hidup kita sehari-hari. Ini kalau ada orang kok yang lupa kepada Allah, lengah kepada Allah, lalai kepada Allah, ya dia nggak akan ingat semua sifat-sifat Allah. Kalau dia bisa menghayati semua sifat-sifat ini, tiap waktu dia akan bisa ingat kepada Allah. Ya, makna ihsan itu apa? Beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, atau seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Maka orang yang menghayati sifat ini akan sampai kepada makna itu. Dia nggak akan korupsi, dia nggak akan kawin lagi, nggak ada hubungannya. Itu mah yang nggak lihat bini dia nggak masalah, yang penting bini nggak lihat. Kalau bini lihat itu bermasalah, dia nggak akan mencuri. Dalam sholat itu ada pencurian, ada nggak? Sholat tapi maling, ada? Gimana? Sholat tapi ambil dompetnya orang, itu bukan sholat namanya, emang maling kalau itu kan? Sholat tapi maling itu kalau rukuk nggak sempurna, ini maling namanya, korupsi dia. Kalau sujud nggak sempurna, namanya korupsi rukun dia. Asal sujud, tangannya berpunggung, ini nggak nempel. Ini nempel tangannya harus nempel.
Itu rukunnya 7. Rukuk ya kepalanya datar, punggungnya ini datar. Jangan rukuk ini kelamaan deh. Korupsi kamu, Allah melihat kamu. Nah, orang yang sholatnya belum menghayati sifat ini ya rukuknya beneran, sujudnya beneran, iktidal beneran. Kenapa? Karena yang melihat saya sholat siapa? Allah. Kamu dulu waktu masih kecil, kalau disuruh sama emak kamu, bapak kamu sholat, dibangunin, itu selalu sholatnya lengkap apa suka korupsi? Dulu saya sering korupsi, asal gelar sejadah, tengok nggak ada orang, tidur di sejadah aja udah langsung. Tanya, udah sholat? Udah sejadah tidurnya berarti udah sholat gitu loh. Kita nggak pernah berpikir Allah melihat. Sekarang pernah nggak begitu kamu? Hah? Kamu sendirian nggak ada orang, masjid sepi, kamu zuhur cuma 2 rakaat, pernah nggak? Nggak. Tetap 4. Kenapa? Nah, karena dilihat Allah. Kamu sendirian waktu puasa di kamar mandi nyeripit air nggak? Kan sendirian nggak ada yang tahu. Enggak. Kenapa? Dilihat Allah. Ini kalau bisa praktek ke semua beres. Gitu loh. Mau tanda tangan proyek, Allah lihat, nggak jadilah. Mau di pasar timbangan mau curang, Allah lihat. Kalau bisa praktek tiap waktu begitu beres. Ini maknanya menghayati apa yang jadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bahas ini berarti sifat sama dan kasar. Nah, cukup waktunya. Satu lagi 5:30 antara yang 7. Berarti cukup sifat sama dan kasar. Kalamnya hapus tuh. Coba ada pertanyaan enggak? Baik, kami ucapkan terima kasih terutama kepada guru yang telah menyampaikan kajian pagi hari ini tentang 2 sifat, yaitu sifat sama dan kasar, melihat dan mendengar. Tentu para jamaah sudah paham, atau mungkin ada yang belum paham. Kami persilahkan untuk angkat tangan biar mikrofon ini saya angkat. Terima kasih. Yang dari belakang, depan. Iklan, dia iklan. Ya, ini